Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan rahmat Allah ini rezeki kita dilimpah ruahkan, dilancarkan, urusan kita dimudahkan, dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Channel cerita pesantren kali ini akan menceritakan tentang dakwah Habib Umar di pedalaman Afrika dan bertemu dengan sang raja hutan, singa yang buas. Suatu saat Al-Habib Umar bin Hafiz ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani oleh seorang mu'alaf bernama Khomis. Khomis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam melalui perantara tangan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan hewan buasnya. Tapi dengan mantap Al-Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat dengan hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud Duror. Pembacaan Maulid pun dimulai karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen. Mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan Maulid selesai, Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tetapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain. Takut kalau terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan
Hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian, sang Habib tetap tenang. Berbeda dengan rombongan yang lain, mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar, lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun. Lalu beliau berkata kepada sopir, "Turunkan jendela ini." Sopir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging kali ini mau memakan pisang yang diberikan Al-Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan channel Cerita Pesantren ini karena channel ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.